Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara hari ini dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan juga sahabat yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Nur Setiawati Soeharto, membawakan pidato tentang Laut Indonesia Darurat Sampah Plastik. Hadirin yang berbahagia, keindahan laut yang memukau dan juga keanekaragaman hayati bawah laut seringkali mengalihkan perhatian kita dari masalah yang lebih dalam, yaitu sampah laut. Di tengah kondisi endemi saat ini, isu sampah laut semakin menjadi perhatian serius. Dampaknya tidak hanya merusak ekosistem laut, tetapi juga memiliki implikasi terhadap kesehatan manusia dan lingkungan secara keseluruhan. Permasalahan sampah plastik yang mencemari lautan masih sulit teratasi, khususnya di pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah Indonesia bagian timur. Perlu perhatian dan penguatan komitmen dari berbagai pihak untuk mengampanyekan pengurangan sampah plastik serta meningkatkan pengolahannya agar sampah plastik tak mencemari lingkungan laut. Dampak urbanisasi, pembangunan, perubahan pola konsumsi, dan juga produksi membuat sampah plastik laut mengalami peningkatan setiap tahun. Padahal, sampah menjadi ancaman serius pada ekosistem laut, bisnis perikanan, kesehatan publik, dan juga sektor turisme. Sampah dari daratan yang masuk ke perairan dan juga laut sudah menjadi perhatian dunia. Bahkan jika situasinya didiamkan seperti ini, maka diperkirakan pada tahun 2050 jumlah sampah plastik akan lebih banyak dari jumlah ikan yang ada di laut. Sampah plastik merupakan salah satu utama dalam pencemaran lingkungan, baik itu pencemaran tanah ataupun pencemaran laut. Selain sulit terurai, proses pengolahan sampah ini pun menimbulkan toksik. Untuk bisa terurai secara alami, plastik membutuhkan waktu hingga ratusan tahun. Indonesia kini menjadi negara kedua terbesar di dunia dalam hal penyumbang sampah plastik di dunia. Padahal, Indonesia bukan negara tertinggi pengonsumsi plastik di dunia. Posisi kita nomor 5 di bawah Korea Selatan, Jepang, Jerman, dan juga Vietnam. Dari data Asosiasi Industri Plastik Indonesia serta Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa sampah plastik di Indonesia jumlahnya mencapai 64 juta ton per tahun. 3, juta ton dari sampah tersebut adalah sampah yang dibuang ke laut. Dalam hal polusi di laut, Indonesia menjadi penghasil sampah plastik laut kedua terbesar di dunia setelah Tiongkok. Menyikapi permasalahan darurat sampah plastik di Indonesia, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik, di antaranya. Yang pertama, menggunakan botol air minum atau kantong plastik sekali pakai dan beralihlah ke botol atau kantong yang dapat digunakan kembali. 2. Membawa tas belanja sendiri daripada menerima kantong plastik saat berbelanja. 3. Kurangi penggunaan sedotan plastik dengan menggantinya dengan sedotan kertas atau sedotan yang dapat digunakan ulang. 4. Hindari penggunaan makanan dan minuman yang dikemas dalam kemasan plastik seperti minuman ringan dan juga makanan cepat saji. Saya ingin memilih makanan dan minuman yang dikemas dalam kemasan yang dapat didaur ulang atau kemasan yang dapat diisi ulang. 5. Daur ulang plastik dengan memisahkan sampah plastik dari sampah organik dan kertas untuk memudahkan proses daur ulang. Pastikan untuk membuang di tempat yang telah disediakan oleh pihak yang berwenang. 6. Menggunakan alternatif plastik ramah lingkungan seperti kertas atau kain untuk menggantikan penggunaan plastik. 7. Menjaga lingkungan tetap bersih dengan membantu mengurangi dengan membuang sampah pada tempatnya dan menghindari pembuangan sampah sembarangan.
Dengan melakukan tindakan-tindakan tadi, kita dapat membantu menguranginya dan melindungi lingkungan dari sampah plastik. Mungkin tanpa sadar kita pun berkontribusi pada bertambahnya sampah plastik dengan kebiasaan kita. Setelah mengetahui betapa berbahayanya sampah tersebut, kita bisa mulai melakukan aksi, misalnya dengan membawa tas belanja sendiri atau membawa botol air minum sendiri. Sebelum Nur akhiri pidato pada hari ini, Nur ada pantun dulu nih. Tangkap ikan di tengah telaga, ikan dilukis sama seniman. Bila kebersihan selalu dijaga, tentu hidup terasa nyaman. Membersihkan sungai penuh sampah, memakai sarung tangan tidaklah lupa. Menjaga kebersihan tidaklah mudah, ayo bersama bergerak semua. Demikianlah pidato yang dapat Nur sampaikan, semoga dapat berguna bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.